Pernah gak sih kamu masuk ke ruangan terus lupa mau ngapain? Atau tiba-tiba merasa seseorang memperhatikanmu, padahal gak ada siapa-siapa? Tenang, kamu gak sendirian. Otak kita seringkali mempermainkan kita tanpa kita sadari. Nah, di video ini kita akan bahas beberapa efek psikologi yang sering terjadi dan cara menghadapinya. Oke, langsung saja. Efek doorway atau lupa mau ngapain. Kamu baru saja masuk ke dapur, lalu tiba-tiba, tadi aku mau ngapain ya? Ini disebut doorway effect, di mana otak kita menghapus informasi saat berpindah ruangan. Kenapa? Karena otak kita menganggap lingkungan baru sama dengan tugas baru. Jadi informasi sebelumnya dianggap gak penting. Lanjut, cara menanganinya. Solusinya, sebelum berpindah ruangan, coba ulangi tujuanmu dalam hati. Misalnya, aku ke dapur buat ambil minum. Ini membantu otak untuk tetap fokus dan gak reset begitu masuk ke ruangan yang baru. 2. Feeling watch atau merasa diawasi. Pernah merasa kayak ada yang memperhatikanmu padahal gak ada siapa-siapa? Itu karena otak kita punya neural pattern recognition yang mendeteksi wajah atau tatapan sebagai bentuk pertahanan diri. Evolusi manusia mengajarkan kita buat selalu waspada sama ancaman. Makanya kita sering merasa diawasi, walau sebenarnya enggak atau tidak ada. Cara menanganinya. Kalau kamu sering merasa seperti ini, coba cek lingkungan sekitar. Kalau kau ternyata enggak ada siapa-siapa, itu hanya ilusi otak. Caranya, tarik napas dalam-dalam dan buang rasa paranoidnya. Penutup. Otak kita memang canggih, tapi kadang dia juga suka mempermainkan kita. Kalau kamu sering mengalami efek psikologi seperti ini, sekarang kamu tahu alasannya dan cara mengatasinya. Nah, jangan lupa share ke temanmu yang suka tiba-tiba blank sendiri, biar mereka tahu kalau itu bukan tanda mulai pikun, tapi cuma trik dari otak. Yang kedua, dark psychology. Cara orang memanipulasi pikiranmu tanpa kamu sadar. Nah, kamu pernah merasa dipaksa setuju tanpa sadar? Atau tiba-tiba kamu menurut saja waktu ada orang minta tolong? Itu bukan kebetulan, tapi hasil manipulasi psikologi. Di dunia ini ada banyak trik licik buat mengendalikan emosi seseorang. Kalau kamu gak sadar, bisa jadi korban berikutnya. Nah, di segmen ini kita bakal bahas cara-cara manipulasi yang sering digunakan dan bagaimana cara melawannya. Oke. Yang pertama ada gaslighting. Bikin kamu meragukan diri sendiri. Pernah dengar orang bilang, kamu lebay banget, atau kayaknya kamu cuma salah ingat deh. Kalau ini sering terjadi dalam hubunganmu, hati-hati. Ini namanya gaslighting, di mana seseorang membuatmu meragukan realitas sendiri supaya mereka bisa mengontrol pikiranmu. Cara menanganinya. Kalau kamu sering dibuat ragu dengan ingatan atau perasaanmu, tulis semuanya dalam catatan atau rekaman percakapan. Bukti ini bisa menyadarkan kamu memang benar, dan orang lain hanya mencoba untuk memanipulasimu. Yang kedua, love bombing. Terlalu manis di awal, neraka di akhir. Kalau ada seseorang yang tiba-tiba terlalu baik, terlalu perhatian, dan terlalu cepat ingin membangun hubungan, hati-hati. Bisa jadi ini love bombing. Trik manipulasi di mana seseorang membuatmu tergantung pada mereka dengan kasih sayang berlebihan di awal, lalu perlahan mengendalikan hidupmu. Cara menanganinya. Jangan mudah terbuai, bangun hubungan secara perlahan. Dan perhatikan apakah perhatian mereka konsisten atau cuma di awal saja. Kalau mereka mulai menunjukkan tanda-tanda toksik, segera buat batasan. Penutup. Dunia ini penuh dengan trik psikologi yang bisa mengontrol pikiranmu.
tapi sekarang kamu sudah tahu cara mengenalinya. Jangan biarkan dirimu dimanipulasi. Kalau kamu pernah mengalami salah satu dari ini, komen di bawah. Jangan lupa share ke temanmu biar mereka nggak jadi korban berikutnya. Nah, di segmen yang ini. Nah, segmen selanjutnya. Mengapa kita sering overthinking? Nah, pernah nggak sih kamu kepikiran sesuatu terus-menerus sampai susah tidur? Atau takut ambil keputusan karena takut salah? Itu namanya overthinking. Dan percaya atau tidak, otak kita memang dirancang buat khawatir. Tapi tenang, ada cara buat keluar dari lingkaran setan. Ini, yuk kita bahas. Kenapa otak suka overthinking dan bagaimana cara mengatasinya. Kenapa kita overthinking? Otak kita punya alam bawaan yang disebut negative bias. Ini membuat kita lebih fokus pada hal negatif daripada hal positif. Kenapa? Karena dalam evolusi, nenek moyang kita harus selalu waspada terhadap bahaya. Tapi di zaman modern, ini malah bikin kita cemas berlebihan. Nah, cara menanggulanginya. Kalau kamu mulai overthinking, coba teknik 5, 4, 3, 2, 1. Yang pertama, 5 hal yang bisa kamu lihat. Yang kedua, 4 hal yang bisa kamu sentuh. Yang ketiga, 3 hal yang bisa kamu dengar. Yang keempat, 2 hal yang bisa kamu cium. Dan yang terakhir, 1 hal yang bisa kamu rasakan. Ini bikin otak kamu fokus ke hal nyata di sekitar, bukan kepikiran negatif yang gak ada ujungnya. Lalu, segmen selanjutnya. Overthinking gara-gara takut gagal. Banyak orang overthinking karena takut gagal, padahal kegagalan itu wajar dan bagian dari belajar. Bayangkan kalau bayi takut jatuh waktu belajar jalan, dia nggak akan pernah bisa jalan kan? Lalu, cara menanganinya. Metode worst case scenario. Atau, tanya diri sendiri, kalau aku gagal, apa hal terburuk yang bisa terjadi? 90% dari waktu terburuk itu ternyata nggak semenakutkan yang kita pikirkan. Begitu kamu sadar ini, overthinking bakal berkurang. Nah, penutup. Overthinking gak bikin hidup kita lebih baik, malah bikin kita lebih jadi stres. Jadi, mulai sekarang, latih otak kalian buat lebih santai. Kalau kamu sering overthinking, komen di bawah dan share ke temanmu yang butuh tips ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau ada yang mau di request, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.